Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentaris sepak bola, dengan kebahagiaan dan dengan kesedihan ya. Sebahagia kita melihat performa para pemain Barcelona ya, ada yang meningkat banyak, ada yang biasa aja, dan ada yang menurun ya. Sedih kita melihat timnas Indonesia yang hanya mampu meraih skor imbang 3-3 bermain di Stadion Manahan Solo, kandang Indonesia, berhadapan dengan Laos dengan skor 3-3. Itu juga golnya melalui para back-back timnas Indonesia. Dan kita akan mereview ya. Jadi hari ini gua akan membahas, kalian juga bisa berkomentar ya. Gua akan membahas secara detail siapa aja pemain Barcelona yang survive, yang struggle, yang performnya lagi naik, yang performnya lagi biasa aja, yang performnya lagi turun. Ya, ini dari peralihan dari zaman Xavi ke pergantian Hansi Flick, ke era Hansi Flick. Jadi siapa aja nanti gua akan bahas ya, kalian juga boleh berkomentar. Dan sedikit gua mau mereview pertandingan antara Indonesia yang berhadapan dengan Laos dengan skor 3-3, karena saat itu gue siaran. Mungkin kalian yang live streaming di RCTI, kalian pasti dengar suara gua dan ngelihat gua siaran di sana bareng Jerry Arvino. Gue nemenin kalian itu matchnya padahal jam 8 malam, tapi gue menemani kalian siaran dari jam setengah 5 atau 16.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi hari ini gue bakal mereview dulu singkat permainan Indonesia di AFF ya. Nih terakhir kita imbang lawan Laos kalau nggak salah itu 2013 ya, dengan skor 2-2. Selebihnya 10 pertandingan Indonesia menangnya sekitar 9 kali. Ya, dan untuk pertamanya Indonesia kali ini seri lagi, imbang lagi ya, ditangani oleh Coach Sintayong. Dan belum ada ya pemain naturalisasi atau diasporanya. Jadi ini full squad pemain lokal. Gue nggak terlalu marah, terlalu emosi, enggak. Gue ngelihatnya karena apa? Karena kalau kita habis nonton kualifikasi Piala Dunia lawan Arab ya, itu temponya beda. Itu temponya kayak seperti ya speednya, pace dunia gitu. Tapi ketika balik lagi ke AFF ya, ini levelnya ya jadi Asia Tenggara lagi. Ya, pace-nya Asia Tenggara, intensitasnya Asia Tenggara, temponya Asia Tenggara, strateginya Asia Tenggara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus meriset, melupakan dulu match-match kualifikasi. Karena kan bagus banget Indonesia main kualifikasi. Nah, kenapa bisa terlihat kayak main kayak Copa Amerika, main bentur-benturan, masal banget, hantam kiri kanan, semua pada pemain Indonesianya ngikut. Kenapa? Karena memang beda lawan. Beda lawan pasti beda cara bermain, beda benua pasti beda cara bermain. Yang kita kenal kan AFF ya emang gini gitu. Lu mau berharap AFF mainnya kayak Euro, mainnya kayak kualifikasi Piala Dunia? Enggak. Jadi yang pertama kita harus meriset, melupakan match-match Indonesia di kualifikasi. Kan bagus tuh mainnya. Nah, kalau gue kasih contoh, lu mau ngelihat Madrid misalkan, Madrid main di Liga Champions gimana, Madrid main di La Liga gimana, tapi kalau ketemu lawan Copa del Rey ya, lawan dari Liga 3, Liga 4, dia pasti ngacak lagi mainnya. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Tapi skor 3-3, kalau menurut gua itu imbang rasa kalah sebenarnya. Kenapa? Karena Indonesia bermain tidak terlalu efektif. Ya. Kalau buat gua sepak bola tuh emang kita harus ngincer gol, kita harus menang. Ya, bermain cantik nanti dulu lah di Indonesia ya, untuk di Asia Tenggara. Bagaimana caranya mengalirkan bola dari belakang ke depan ya? Bagaimana caranya ketika bola udah depan mencetak gol? Cara efektif menurut gua adalah ya dengan passing, bukan lari 10 meter, 20 meter, gocek-gocek. Mending lu passing bolanya, ya mending passing bolanya, kita yang bergerak tanpa bola ke depan. Ya kita puzzling tuh, dari belakang build up pelan-pelan, tak ke tengah, ke depan, cetak gol. Nah, yang kemarin yang sering dilakukan adalah dribbling yang kurang efektif menurut gua. Ya dribbling 10 meter, 15 meter gitu. Jadi kayak terkesan bikin capek sendiri. Ya. Kan kalau ya Indonesia pas di kualifikasi kan passing, short pass, build up, bikin segitiga ke depan. Ya walaupun kadang main mid block, tapi pas counter Spartan gitu. Ini kan beda.
masih beda cara bermain. Kalau dibilang nervous, ya nervousnya harusnya di match pertama ketika lawan Myanmar gitu. Ini udah emang belum kebentuk lagi aja menurut gua. Ya, kalian boleh komen juga deh. Lalu golnya kan satu tuh si Kadek ya, Kadek, dan 2 Ferrari, kapten dan man of the match juga. Indonesia juga kartu merah kan, Marcelino. Sebenarnya gue seneng yang golin siapa aja gue seneng gitu. Cuma kalau yang golin back berarti gelandang sama strikernya ini bukan kemana, kayak gimana nih prosedurnya nih gitu kan. Kan tugas cetak gol ya sebenarnya striker. Yang pertama, striker nggak dapat umpan-umpan manja. Striker nggak dapat supply bola dari lini tengah. Kurang kreatif di lini tengah. 3-4-3 ya bermain flank. Ada Asnawi, Arhan naik turun. Tapi kreator double pivotnya di situ belum terlalu terlihat ya, sehingga belum ada yang memanjakan striker hoki belum dimanjain, si strike belum dimanjain, yaitu mau tidak mau memaksa untuk strike turun ngambil bola dan nge-build up atau ngambil bola dia menyerang dari tengah lapangan, yang menurut gua untuk seorang striker itu terlalu capek ya. Kalau nggak napasnya kuda-kuda banget, terlalu capek. Itu yang terjadi ya. Kalau buat gua sepak bola yang gue inginkan ya tentunya ya, yang ya kita menggiring bola dari belakang ke depan, ke tengah ke depan, harus cetak gol. Kalau bola direct pun seperti itu. Ya banyak cara-caranya, tapi gimana caranya menciptakan golnya, gimana cara membuat peluang, gue ngeliat itu belum ada. Dan masih banyak salah passing yang terjadi di lini belakang justru. Yang gue khawatir kalau ini kita lawan Thailand, ini lawan Vietnam, main kayak gini, waduh, wah, berat. Jadi itu ya, maksud gue dengan tempo sesingkat-singkatnya, tempo yang sangat cepat, jadwal AFF, mudah-mudahan Coach Shin langsung evaluasi. Kesalahan-kesalahan boleh dipotong, videonya boleh diputar, dikasih tahu evaluasinya, dan tanggap juga menambal lubang-lubang yang sekiranya memang harus diperbaiki untuk timnas Indonesia. Selebihnya seperti itu. Nah, itu dari timnas Indonesia buat gue. Silakan kalian komentar. Sekarang gue mau mereview performance pemain Barcelona ya, yang dari peralihan masa Xavi Hernandez ke Hansi Flick, siapa aja yang struggle. Ya, yang pertama ya boleh kita sebut Iñaki Peña dulu lah ya, dari kiper. Ya, Iñaki Peña saat Xavi memang nggak terlalu banyak mendapatkan jam terbang, dan saat era Flick justru dia adalah terujinya pas era Hansi Flick ketika Ter Stegen cedera, ya Iñaki Peña muncul. Nah, kelebihan Iñaki Peña sebenarnya ya, kalau defense Barcelona rapat, ini beda nih. Kita harus bedain dulu ya, kiper yang bermain di tim defense sama kiper yang bermain di tim yang open play ya, yang garis pertahanannya tinggi. Resiko kebobolan yang banyak, kebobolan atau risiko probabilitas terciptanya kebobolan itu besar adalah tim yang open play. Ya, jadi buat kalian yang sering bilang Iñaki Peña one shoot one goal, Iñaki Peña one shoot one goal, menurut gua kurang pas, kurang tepat. Coba misalkan Iñaki Peña main cari Atletico Madrid saat dia parkir bus. Cari waktu itu Chelsea juara Liga Champions, kipernya Iñaki Peña. Ya. Dia pasti secara permainan dia udah siap, pasti udah panas karena keserang mulu, konsentrasi ada, dan lawan terpaksa harus shoot dari luar kotak penalti. Ya, yang mana masih ada potensi membentur gelandangnya, yang mana masih ada potensi membentur back. Ya, seumpama pun langsung ke arah gawang, shoot on target, ya on targetnya yang bukan kualitas on target yang gede banget kemungkinan untuk tercipta dan terjadinya gol. Itu yang terjadi. Nah, Barcelona tim yang berkarakter open play. Kalau bisa nguasain bola terus cetak gol, dilakukan itu. Ya, kalau musuh dapat bola, kejar, pegang bola secepat-cepatnya, bukan ditunggu di tengah ya sampai bola lepas baru Spartan maju ke depan. Enggak. Nah, hal ini yang menyebabkan Iñaki Peña sering kayak berhadapan 1-1. Iñaki Peña sering dibilang one shoot one goal. Padahal kalau kita ya perhatikan baik-baik, Iñaki Peña ini banyak save-save yang krusial, apalagi pas lawan Real Madrid. Sebelum atau sesudah lawan Real Madrid, dia juga banyak melakukan save-save yang krusial. Save-save yang menurut gua keren lah. Tapi sangat disayangkan, kadang save yang dilakukan Iñaki Peña
itu akhirnya offside. Jadi nggak masuk menjadi data atau statistik gitu kan. Kayak harusnya nih di match 1 ini Iñaki Peña save-nya misalkan 5 atau 6. Tapi 3-nya offside, berarti kan ini 3 doang. Padahal dia save 6, melakukan 6 kali penyelamatan. Itu. Jadi untuk yang bilang Iñaki Peña ini one shoot one goal itu memang kurang tepat, karena Barcelona adalah tim yang karakternya adalah megang bola, apalagi sekarang kalau gue bilang dia high risk football ya, sepak bola football yang resikonya tinggi. Jadi kalau lu kecolongan itu pasti kiper 1 lawan 1, itu 2 lawan 1, bahkan ya gimana lah golnya Dortmund tuh kalau nggak penalti ya 1 lawan 1, kiper lawan 2. Jadi kalau gue bilang performance Iñaki Peña untuk refleks belum terlalu naik yang signifikan, tapi dia setidaknya dia bisa membantu serangan, dia bisa membantu ball position, ya dia bisa menjadi goal playing keeper, ya dia bisa passing, dia bisa tenang megang bola. Dulu kan ngerasa gerusuk, setidaknya dia bisa itu, ya. Tapi untuk standar kiper dia punya refleks yang harus dimiliki oleh seorang kiper itu. Ke depan kita ada Jules Koundé. Koundé kan kita tahu pas di posisi Hansi Flick ini dia nggak main sebagai posisi aslinya karena dia sebenarnya CB di tengah. Tapi pas Hansi Flick main, dia ngelihat mungkin Koundé bisa passing kah, Koundé nafasnya bagus kah. Jadi Koundé ditaruh di back sayap. Nah, apa yang terjadi? Ya Koundé adalah salah satu pemain yang perkembangannya cukup bagus menurut gua. Karena apa? Dia defense-nya bagus ya, dan ketika dia attack dia udah padu sama di depannya, yaitu Lamine Yamal. Pun bukan Lamine Yamal, dia bisa padu. Dan satu lagi penambahan materi atau keberhasilan develop dari Hansi Flick buat Koundé adalah dia udah bisa passing. Kan asisnya udah mulai bermunculan, asis Koundé kan. Nah itu yang gue lihat. Cuma minusnya Koundé masih ketika counter attack atau dia ninggalin posnya nggak balik. Nah itu aja. Padahal kalau defense 1 lawan 1 dia bagus, bola atas dia lumayan, tapi kelemahannya adalah dia kadang nggak balik, gitu aja. Ya gue nggak tahu dia nggak balik nyasar ke Kulon Progo kali apa ke Kertosuro, gue nggak tahu. Tapi kadang dia nggak balik, yang memaksa Kubarsi harus nutup atau gelandang-gelandang harus nutup. Itu yang terjadi. Nah Kubarsi goks banget ya peralihannya, diorbitkan oleh Xavi, disempurnakan oleh Hansi Flick. Gerard Pique ketika ditanya siapa pemain Barcelona favorit lu sekarang, kalau orang-orang bilang Lamine Yamal, kalau saya adalah Kubarsi. Ya, bayangin ini back udah beberapa kali dapat man of the match. Ya, dia passingnya bagus, direct ball-nya bagus, bola atas bagus, timingnya bagus. Kalau dicari minusnya, larinya emang pelan. Tapi lu ingat ini masih 17 tahun. Orang pemain muda 17 tahun udah memperkuat Barcelona, udah main kayak pemain veteran. Tenangnya juga setenang veteran. Jadi untuk Kubarsi struggle-nya nih luar biasa lah ya. Cucu Barsi ini luar biasa. Dia timing, tadi gue bilang timingnya bagus. Kalau dicari minusnya Kubarsi, larinya pelan dan kadang tangannya suka jahil. Ya kadang kalau nakal-nakalnya masih kelihatan kalau mau jadi back yang nakal. Cuma gue yakin dia bukan back yang nakal ya. Dia Maldini gitulah, Nesta gitulah. Jadi itu, kalau mau ditambahin lagi, develop dirinya yaitu speednya ya, eksplosivitasnya ya, harus ditingkatkan lagi. Karena kalau eksplosivitasnya mentok di situ, mau nggak mau dia yang harus ngelit di belakang, dan Barcelona harus punya back yang speed, back tengah yang speed. Inigo Martinez, ini juga kan peralihan dari Xavi ke Hansi Flick. Dari Xavi karena ada Chris dan Araujo masih belum cedera, dia belum dapat jam terbang yang banyak, tapi gua lupa dia pernah ngegolin heading, terus itu momen yang penting gitu. Momen yang penting. Jadi lawannya apa tapi gua nggak tahu gitu. Nah, untuk Inigo Martinez itu dia postur nggak tinggi buat back, tapi bola atas bagus. Timing pun juga bagus. Cuma kelemahannya kalau ketemu striker-striker yang memiliki speed. Nah, itu udah selesai itu. Leadership-nya bagus. Buat jadi abang-abangan di belakang bagus gitu kan, ngototnya bagus. Kalau protesnya juga nggak berlebihan, itu ya menurut gua oke lah si Inigo Martinez. Cuma kan dia udah nggak muda kan, udah 30 lebih umurnya ya. Kalau Kubarsi 17 tahun, itu nanti kita lihat lagi. Sebelah kiri nih jagoan kalian semua. Sebelah kiri ada Alejandro Balde.
Ya ampun. Yang gue bilang nih, Alejandro Balde ini untuk speed, sprint, akselerasi gue acungi jempol, tapi untuk passing gue acungi jari tengah. Ya, Alejandro Balde ketika defense oke lah, cukup lah. Ketika attack juga bagus, tapi ketika passing, ya, ketika passing nih bingung gue. Dia passingnya jelek banget. Balde belajar passing kayaknya, apalagi ini orang udah di Barcelona, setahun cukup sih gitu ya. Lu malam-malam keluar, tendang aja bola, diakuratin gitu, ada titik, tendangin ya 1000 kali. Xavi aja, Juninho aja, Pirlo aja, free kick sehari 1000 kali dia ngitung. Makanya sempurna itu kalau melakukan set piece atau passing. Ya Alejandro Balde, lu udah nggak perlu latihan lari lu udah kenceng, passing aja ya. Karena ketika defense lu juga bagus gitu. Itu Alejandro Balde. Ke depan Casado ini luar biasa survive-nya ya. Gua dengan cederanya Bernal, akhirnya kita ngelihat ada orang namanya Casado. Walaupun emang di La Masia udah bagus banget, tapi bukan seneng Bernal cedera, enggak, tapi ya berkah juga permainan, kita melihat permainan Casado. Untuk seorang double pivot, ini posturnya sangat mungil menurut gua. Cuma etos kerjanya, kalau nyerang dia di kotak penalti lawan, kalau Barcelona nyerang dia yang mutus serangan, dia bisa breaker, dia bisa passing, dia bisa delay bola, apalagi punya teman sama namanya Pedri. Nah ini Pedri yang gokil nih ya. Pedri udah bisa kayak lari 10-20 meter. Pedri udah bisa ngeprotect ball dengan badan posturnya yang bukan atletis gitu. Main liak-liuk, ngontrol bola, ngeprotect ball, bagus banget. Dan Pedri punya gerakan yang Messi punya, yaitu lebih cepat sepersekian detik melakukan dribble. Maksudku gini, kadang kita nggak nebak Pedri mau nekuk bola pakai kaki kiri atau pakai kaki kanan gitu. Kadang kita udah tahu nih Pedri mau muter nih, ya dia mau 360 nih. Tapi kita kaget kadang, loh dia ternyata pakai kaki kiri muternya. Gitu. Jadi body fin-nya juga bagus, visi misinya bagus. Sebenarnya gue pengen lihat Pedri ini main di belakang Lewandowski, ya menggantikan posisi Olmo. Tapi Olmo pun efektif, jadi ya gue terima lah. Karena Pedri di tengah udah oke gitu. Cuma ini orang ada satu level di atas para pemain Barcelona lainnya menurut gue ya. Di gelandang-gelandang sekarang gitu, yang muscle, yang nabrak-nabrakin orang, yang lari 20 meter. Pedri nih, mainnya nih pakai ini Pedri. Ya, dan yang bikin gue seneng, dia punya pelatih fisik sekarang Barcelona. Yang gue seneng Barcelona memperhatikan fisiknya Pedri seperti apa. Jadi keren lah, ini paling keren Pedri menurut gue ya. Tinggal dia harus punya jiwa yang egois dikit buat cetak gol. Dia harus punya jiwa ya egoisnya itulah ditingkatkan lagi lah. Karena gue demen banget nih orang pasti efektif kalau bermain di belakang Lewandowski, belakang menjadi second striker itulah ya. Casado, Pedri top. Rapinya, wah ini ya seorang flank yang ada di papan top skor La Liga, ada juga di papan top skor Liga Champions. Jadi GA-nya si Rapinya ini sangat luar biasa, banyak banget dia berkontribusi. Kalau nggak gol, asisnya itu buat Barcelona, itu udah hasil yang sangat baik untuk seorang penyerang. Rapinya yang paling gokil ya, diantaranya itu kerjanya luar biasa. Cara dia membuktikan minimal kepada dirinya sendiri udah bagus, bahwa dia nggak mau ada gaji 2 kali lipat ke Arab. Dia nggak mau dibeli 100 juta sampai 120 juta euro, dia nggak mau, karena dia beneran cinta sama Barca. Gue percaya itu Rapinya luar biasa. Sebelah Olmo segitu maksud gue. Di antara orang yang belum percaya Barcelona kenapa beli Olmo, gue udah tahu Olmo kayak gimana. Iya, gue mau debat sama gue kayak gimana. Gue nonton di Leipzig, di Spanyol dia kayak gimana. Ya jadi kalau lu ngelihat, kalau lu tahu Trequartista ya, orang yang bermain seperempat di belakang striker, seperempat di depan gelandang, masih ada orang kayak Olmo ya. Jadi kalau mau lu lihat siapa Olmo nih, kayak apa sih rules-nya sebenarnya? Oke, dia kayak Muller mainnya, tempatnya kalau di belakang striker. Ya, kalau lu ingat lagi, ada orang namanya Rui Costa di Portugal, ya AC Milan, Fioren, dan ada yang namanya Riquelme, Juan Roman Riquelme, itu Trequartista idola gua, Rui Costa dan Riquelme. Sama satu lagi si James Rodriguez pas di Madrid. Tapi ya Riquelme, Rui Costa
Itu salah satu rule yang dipakai sama si Dani Olmo sekarang menurut gua. Nah, di depan ada Robert Lewandowski. Robert Lewandowski ketika di Hansi Flick, ya Lewandowski melakukan dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang striker, mencetak gol. Lu kaget kalau Lewandowski bisa sekarang golnya udah berapa ya? 16 ya di 16 sampai 12 gitu di La Liga gitu, di Liga Champions top skor nomor 1 7 gol. 7 apa 8 gitu, di bawahnya Guresi Rapinya 6 gol. Kok Lewandowski enggak emang segitu, emang bagus. Dia emang bagus, cuma supply bolanya nggak ada pas di era Xavi, main bola direct. Kalau Lewandowski dapat second ball-nya nggak ada orang kayak Pedri, belum jadi Pedri yang sekarang bisa pengumpan. Lamine Yamal belum baru diorbitin lah ya, belum sepede sekarang. Tuh Rapinya masih bingung pasti Xavi. Jadi Lewandowski kok masih top scorer, gila, umur 36 dia ya emang segitu dia. Emang bagus. Jadi Lewandowski ya biasa aja, pindahan dia dari Munchen. Lewandowski dia nggak turun banget, nggak naik banget. Cuma minusnya adalah emang beberapa ada touch-nya yang nggak seperti Lewandowski 5 tahun lalu, bro. Gitu lah, lo harus mikir gue. Cuman insting cetak golnya masih top lah. Ferran Torres, idola kalian. Ferran Torres menurut gue baru kelihatan struggle-nya, baru kelihatan survive-nya. Gue nggak bilang ketika Ferran Torres mainnya jelek, lu roasting, lu sikat. Ya gue sikat. Lewandowski main jelek, gue sikat. Pedri main jelek, gue sikat. Lamine Yamal main jelek, gue sikat. Tapi kan Ferran baru di struggle, di masa struggle. Apanya yang bisa kita komentarin? Kita lihat dulu aja. Kalau lagi bagus ya gue puji. Kalau lagi jelek ya gue bilang jelek. Itu aja, realistis aja, rasional aja menilai pemain. Jadi gitu. Nah, Pablo Torre, wah gue pengen banget Pablo Torre mendapatkan kesempatan. Karena dia sejauh ini 10 match dia baru bermain 72 menit. Ya, untuk seorang Pablo Torre menjadi line up kah atau super sub kah nanti, ya gue masih menunggu Pablo Torre karena dia udah cetak gol juga, dia lebih lepas mainnya sekarang, teman-temannya juga lebih percaya sama dia untuk saat ini. Fermin Lopez menurun, sorry bro, Fermin Lopez menurun. Ya, dari Xavi dia masih bisa golin, masih bisa heading, masih bisa shoot. Sekarang masih bisa golin. Apalagi kalau komparasinya adalah ketika Fermin Lopez di Olimpiade. Fermin Lopez masih menurun, ya. Silakan di komen kalau nggak setuju. Gavi sangat menurun. Ya karena gue belum lihat nih Gavi di era Xavi. Sebenarnya kan dia bukan pemain yang kelas-kelas banget. Sebenarnya kan dia bukan pemain yang bisa jadi tulang punggung. Ya dia pemain yang etos kerjanya bagus, gempar-gempur, kita nontonnya jadi seru. Itu Gavi. Bukan kayak Pedri, smart, mainnya otak banget, enggak. Gavi kan kita happy karena gerasak-gerusuk. Karena, gila ada pemain Barcelona. Barcelona kan kalem-kalem pemainnya. Ada orang satu kayak Gavi karakternya beda. Ya kita seneng lah. Gitu. Tapi Gavi setelah ACL masih menurun banget menurut gua ya. Frenkie de Jong gue nggak mau komentarin performnya, biar lu aja karena takutnya kena UU ITE. Ya kalian aja yang ngomongin performnya, gue cuma mau ngomongin survive-nya dari cedera aja. Dari cedera De Jong udah sembuh, udah gitu. Untuk permainannya belum sembuh. Gitu aja ya. Dan masih banyak lagi nanti, tapi udah 20 menit. Silakan komen bagian mana yang lu kurang setuju atau lu mau nambahin, silakan, karena Karbol Mania berhak berpendapat, berdiskusi di kolom komentar. Dan pakar bola bukan cuma gua ngomong lu dengerin, tapi kita semua berdiskusi. Oke, sampai ketemu lagi di match selanjutnya dari Timnas Indonesia berhadapan lawan Vietnam 15 Desember dan 16 Desember Barcelona berhadapan dengan Leganes. Oke, sehat-sehat selalu, vamos.